Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidis Sadat wa Imamil Qadat Ghurril Muhajjalin wa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan maghrib kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bersama-sama melangkahkan kaki ke masjid kita, Masjid Darul Falihin, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita yang mendengarkan, waktu yang sudah kita luangkan ini semua menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat kita dikabulkan, urusan kita dimudahkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurganya Allah bersama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-171. An Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimari awil abai mutaqallidis suyufi 'ammatuhum bal kulluhum min mudar. Hadis ini disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abi Amr Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan dengan banyak keutamaan. Beliau nama aslinya adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Qasri. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang masuk Islam. Itu ditunggu-tunggu kedatangannya. Jadi dalam riwayat Al-Mughirah bin Shibil disebutkan pada saat beliau mau masuk Islam itu, atau pada saat beliau mau datang ke kota Madinah dari tempat beliau, jadi beliau itu memang kedatangannya sudah ditunggu. Makanya pada saat beliau datang ke masjid itu beliau merasa tidak nyaman. Nah, kenapa merasa tidak nyaman? Karena hampir semua orang mata itu tertuju dengan kedatangannya beliau. Kita tuh kalau datang ke masjid tiba-tiba dilihatin aja semua orang. Itu kan aneh. Bisa menjadi bahwa kita ada sesuatu yang baik, bisa jadi kita datang itu ada sesuatu yang tidak baik. Jadi pada saat datang melihat mata semua orang itu memandang kepada beliau, akhirnya beliau kemudian bertanya, sahabat Jarir bin Abdullah, kenapa semua orang ini melihat
ke saya tuh seperti itu. Maka kemudian kata sahabat memberitahukan bahwa kedatangan Anda ini ya memang sudah ditunggu. Kenapa? Padahal orang ini baru pertama datang. Jadi baru datang dari kota Madinah. Itu menunjukkan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang kepada kalian orang yang berasal dari Yaman. Orangnya belum datang, sudah dikasih tahu sama Nabi. Nanti datangnya sebelah situ. Nanti pintunya di sebelah situ. Siapa yang bisa nebak kedatangan orang seperti itu? Dari situ, asalnya dari situ. Asalnya dari Yaman, nanti pintunya dari sebelah situ datang. Itu sudah dikasih tahu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang datang ini adalah orang terbaik. Nah, berarti hal yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat itu tentang kebaikan. Makanya semua mata itu tertuju. Itu adalah hirsus sahabah. Hirsus sahabah itu adalah bagaimana semangatnya sahabat ketika diberitahukan oleh Nabi, ini orang baik banget nih. Ini orang perilakunya luar biasa. Sahabat itu pasti ngincar. Ngincar itu buat ngapain? Buat tanya amalannya apa. Jadi begitu datang ditungguin, ini datang ini adalah orang yang terbaik. Ini bahasanya seperti ini ya Pak. Mungkin kalau dibahasakan ke kita, orang ini wajahnya diusap oleh malaikat. Itu bahasa kiasan ya Pak. Wajahnya diusap oleh malaikat. Itu menunjukkan bahwa ada khususiat tersendiri kepada sahabat Jarir bin Abdullah. Apa khususiatnya para jamaah? Jadi menjelaskan tentang hadis itu, nanti setelah lama beliau masuk Islam, beliau itu pernah jalan enggak pakai baju. Enggak pakai baju. Jadi ada keperluan apa gitu. Enggak pakai baju, tiba-tiba dilihat sama sahabat Umar bin Khattab. Kata sahabat Umar bin Khattab, pakai bajunya. Bajunya pakai. Habis pakai tutup, sudah lanjut. Nah, begitu kemudian sahabat Jarir bin Abdullah itu enggak ada, sudah jalan semuanya seperti biasa. Nah, tiba-tiba ada yang ngasih tahu. Tahu enggak tadi kenapa disuruh pakai baju? Sahabat Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan maksud wajahnya itu disapu oleh malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan betapa gantengnya Jarir bin Abdullah ini. Jadi kalau ada sahabat yang suaranya bagus banget seperti suaranya Nabi Daud. Ada sahabat itu ganteng banget. Gantengnya itu luar biasa. Bahkan dikatakan kata sahabat Umar, Yusufnya umat ini itu adalah sahabat Jarir bin Abdullah. Ini salah satu keistimewaan daripada sahabat Jarir bin Abdullah. Nah, cuma dengan semua kelebihan yang beliau punya, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apapun yang sampean perintahkan saya laksanakan, apapun yang sampean larang akan saya tinggalkan." Jadi begitu taatnya beliau itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan seperti biasa. Ketika kemudian beliau berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan sholat, bayar zakat, dan memberikan nasihat atas dasar cinta kepada sesama. Beliau mengatakan bahwasanya pada suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna fi sadrin nahar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang lain fi sadrin nahar. Sadri itu awal, nahar itu awal siang, berarti masih pagi. Cuma masih bukan juga terlalu pagi. Faja'ahu, maka kemudian datanglah beberapa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun, beberapa kaum yang datang itu dalam keadaan hufatan. Hufatun itu artinya tidak pakai sendal. Jadi ini ingin menunjukkan bahwa orang yang datang ini dalam keadaan yang, maksud tidak pakai sendal itu para jamaah, itu kan arti terjemah. Maksudnya itu tidak punya alas kaki, itu tidak punya. Mau pakai apapun nggak ada. Memang nggak pakai apa-apa, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa, dan memang nggak punya apa-apa. Jadi ini menunjukkan betapa miskinnya orang yang datang ini. Yang datang ini berapa orang? 1, 2, 1 kaum datang.
dalam keadaan yang seperti itu. Dan mereka juga datang dalam keadaan hufatun. Hufatun itu artinya, kalau arti harfiahnya tidak punya baju Pak, telanjang. Cuma yang dimaksud di sini adalah mereka itu punya baju, cuma baju yang dipakai itu cuma dipakai untuk menutup aurat. Kalau kita ini para jamaah, kita ini bilang tidak punya baju, maksud tidak punya baju itu ada sih baju, cuma baju-baju yang lama. Kalau sahabat dikatakan tidak punya baju, itu memang tidak punya baju. Jadi ketika diriwayatkan sahabat cuma punya baju satu gantian, itu memang bajunya cuma satu. Nanti kalau di sini disebutkan sahabat itu tidak punya baju, itu pengertiannya memang punya baju, cuma bajunya itu cukup hanya untuk menutup aurat. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita itu kalau ada waktu sekali-kali, memang bukan kita yang nyuci baju, mungkin istri di rumah yang nyuci, sekali-sekali lihatlah, buka-buka lemari, kalau ada baju-baju yang sudah bisa disodakohkan, diberikan. Para jamaah, baju-baju kita itu yang baru dipakai sekali, 2 kali, 3 kali, tidak mau lagi dipakai, itu akan ditanya nanti pada hari kiamat. Dari mana baju itu akan didapatkan dan kemana akan mempergunakan. Banyak orang di sekitar kita itu yang mungkin tidak punya baju, yang mungkin punya baju ya itu aja yang dipakai. Dan sahabat Nabi SAW ini, masya Allah Pak, tidak punya sendal, tidak punya baju. Dan dalam keadaan seperti itu, baju yang tadi itu cuma sedikit-sedikit, itu yang dipakai baju apa? Diambil dari kulit hewan. Jadi dari kulit hewan itu ada garis-garisnya, yang bekas-bekas itu kemudian dipakai. Nah, pada saat kemudian mereka datang dalam keadaan miskin, hadits kemudian menjelaskan kebanyakan mereka yang datang itu wa kanu min sifatihim aidan annahum yu'allikuna suyufa ala anaqihim. Walaupun baju enggak ada, tapi mereka itu bawa pedang. Ini maksudnya orang zaman dulu kan kalau bawa pedang itu biasa aja untuk buat keamanan mereka di jalan di zaman dulu. Dan mereka kebanyakannya berasal dari Mudhar. Mudhar itu adalah salah satu kabilah. Nanti Mudhar itu para jamaah kabilah yang turunannya itu ada 2. Jadi nanti kalau sampean lihat ya, siapa mungkin yang hafal di antara kita silsilah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 ke atas. Nanti yang nomor 17 itu ada Mudhar. Mudhar itu nanti turunannya ada 2. Salah satu turunannya nanti yang melahirkan dengan kabilah Quraisy. Maksudnya itu begini Pak. Kabilah itu datang. Dan begitu kita tahu yang datang ini ternyata adalah orang yang punya hubungan keluarga dengan kabilah. Lihat, punya hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Artinya kita itu kadang sedekah mana, sedekah sini, kasih sana kasih sini. Ternyata orang terdekat kita itu para jamaah, yang keluarga kita itu baju nggak ada, sendal nggak ada. Makanya pada saat mereka datang dalam keadaan yang seperti itu, yang fakirnya luar biasa seperti itu, taghayyara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung berubah. Kalau dalam hadis ini disebutkan fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Rasul itu langsung berubah, menunjukkan bagaimana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan Bani Mudhar. Itu masya Allah Pak. Jadi kalau nanti dalam syarah hadisnya disebutkan beliau ini kan pemimpin. Jadi pada saat kemudian melihat keadaan kaumnya, keadaan orang sekitarnya dalam keadaan yang semiskin seperti itu, apa yang mereka rasakan itu yang juga dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, konteksnya nanti ke kita para jamaah, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan di antara kita itu, cobalah sekali-sekali. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu melihatlah, insyaallah Habib Baharun itu beliau kalau lagi pusing para jamaah, lagi ada masalah, amalannya itu apa? Kata murid beliau tuh, amalannya jam 4 subuh keluar. Jam 4 subuh tuh nah, waktu tahajud malam tuh keluar. Kenapa Pak? Waktu tahajud malam tuh kita jalan keluar ngelihat Pak, siapa yang tidur di emperan jalan.
Siapa yang kekurangan makan? Hari ini kita makan, kenapa ini asin? Kenapa ini kurang? Kenapa ini segala macam? Di antara kita para jamaah ada yang memang tidak makan. Hari ini ada di antara kita yang mungkin mengeluh, wah ini kenapa ini sebentar rusak. Naik sepeda motor, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Naik kendaraan, kenapa ini, kenapa ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang kalau tengah malam itu kita jalan, tengah malam jalan itu, ada orang yang berdiri di pinggir jalan, nah tangan atau apa, minta tumpangan, tidak ada kendaraan, mobil tidak ada, sepeda motor tidak ada, sepeda tidak ada. Ada yang berikan tumpangan, alhamdulillah. Tidak ada Pak, jalan mereka ini, jalan kaki. Ada di antara kita yang seperti itu. Maka keadaan-keadaan yang seperti itu ketika dihadapkan di hadapan kita, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan keadaan yang seperti itu, fatama'ar, berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka rasakan itu membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau melihat yang seperti itu, adakah perasaan seperti yang mereka rasakan? Supaya apa para jamaah? Supaya bisa membantu apa yang bisa kita bantu nanti. Nabi itu langsung berubah, kasihan luar biasa. Nah, sementara kita itu kalau lewat di pinggir jalan ada orang yang kayak tadi, insyaallah itu nah. Jadi ini ada supermarket para jamaah, parkir mobil depan itu, depan supermarket itu sampah. Bayangkan ya, adakah di antara kita tuh ada itu sampah di hadapan supermarket itu? Makan dari mana? Diambil dari sampah itu namanya makan. Kejadian, ada kejadian. Maka kalau ada kita itu yang Masya Allah menunjukkan kepada kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka falamma ra'ahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala tilkal hal, dalam keadaan yang sudah seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Jadi rupanya waktu itu sudah banyak yang datang, maka sudah mendekati dengan waktu duhur. Nah, ketika datang waktu duhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Bilal bin Rabah azan. Fa'adzana lis-shalah, maka kemudian sahabat Bilal azan. Tsumma aqama laha, kemudian qomat. Fa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi salat. Setelah salat, su'idal mimbar, Nabi langsung naik ke atas mimbar. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi langsung khutbah. Jadi sudah pernah disampaikan lah para jamaah, Nabi itu khutbah itu ada dua. Yang pertama khutbah yang hari Jumat seperti biasa, atau nanti dalam kondisi tertentu, dalam keadaan yang memang harus saat itu disampaikan, Nabi akan langsung sampaikan di atas mimbar. Nah, keadaan yang terjadi saat itu memaksa membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kemudian disampaikan di atas mimbar. Nabi kemudian membaca ayatnya apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi yang tadi saya coba cari para jamaah, ada enggak di hadis ini? Saya baca yang di sini, baca di sini. Tadi saya buka lagi di Dalil Falihin. Saya baca coba sampai habis itu begini. Mereka ini kan datang dalam keadaan kekurangan. Yang saya coba cari itu begini. Apakah ada mereka datang, ya Rasulullah saya minta, padahal keadaannya kekurangan. Dan di sini tidak disebutkan para jamaah. Artinya yang melihat paham, tapi di saat yang sama orang yang memerlukan tetap menjaga dengan muruahnya, dengan kemuliaannya. Jadi tidak minta. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, dengan keadaan seperti ini pun mereka masih tetap bertahan. Dan sekali orang itu meminta padahal dia mampu dengan apa yang dia minta, maka sekali pintu kefakiran itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita itu minta, padahal yang kita minta itu mampu aja kita. Apa contohnya para jamaah? Minta tapi kita mampu. Kalau ada orang berangkat
kemana misalnya begitu. Biasanya kita pesani kan, hati-hati di jalan. Ujung-ujungnya apa Pak? Jangan lupa apa Pak? Jangan lupa oleh-oleh. Kalau tidak ada oleh-oleh nggak usah balik, yang penting oleh-olehnya ada. Nah pertanyaannya, jangan lupa oleh-oleh. Jangan lupa oleh-oleh itu mintalah pada jamaah. Minta. Kepikiran orang itu, susah kita nih pulang, apalagi kalau sampai begitu. Padahal bercanda lah, kalau tidak ada oleh-oleh tidak usah pulang gitu. Bisa kepikiran tuh sampai sana belikan apa. Nah, ayo di sini. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna, yang kemudian mereka itu meminta, apalagi sampai meminta. Yang tidak meminta aja itu dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian dengan ayat yang lain yang juga disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Maksudnya apa? Kalau sudah mati, apa yang dipersiapkan? Ini kan ayat berbicara tentang sedekah. Apa kemudian kata Nabi? Nah, kata Nabi, ini kan sudah lihat nih di hadapan mata, ada orang yang memerlukan. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi. Kata Nabi, siapa yang bersedekah dengan dinarnya, dengan emasnya, silahkan. Dan siapa yang kemudian bersedekah dengan dirhamnya, jadi yang paling kaya pakai emas, yang kemudian di bawahnya pakai perak. Kalau tidak bisa juga min thawbihi, pakaiannya. Yang penting ini nah, saudara-saudara kita datang, dia memerlukan. Dan min sa'iburrihi, atau kemudian kalau tidak ada gandum, karena mungkin kalau di zaman itu yang dimakan gandum, kalau di kita pakai beras. Berapa? 1 sa' aja. Ya kayak kita ngasih zakat fitrah itu. Kalau tidak bisa juga min sa'in min tamrin. Kalau tidak bisa juga 1 sa' dari tamar itu. Bahkan kata Nabi, kalau tidak bisa juga, bawa sebiji kurma, separuhnya gasan dia makan, separuhnya itu gasan dia sedekah. Yang penting ini orang datang kasih, kata Nabi. Walau bisiqi tamratin, walaupun cuma dengan separuh kurma. Nah, ini para jamaah, kalau sudah seperti ini berat kita. Jadi kalau misalnya beginilah, ada yang datang, ayo siapa yang mau melakukan kebaikan ini? Itu kita tuh bingung. Bingungnya apa para jamaah? Ini kalau kita kerjakan kebaikan ini akan dilihat banyak orang, takutnya riya, takutnya sum'ah, takutnya dilakukan bukan karena Allah tapi karena manusia. Tapi kalau tidak dilakukan di saat yang sama diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilihannya pilih mana para jamaah? Kalau kita kerjakan takut riya, tapi kalau tidak dikerjakan itu disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada tuh dalam lintasan hati kita seperti itu, aku nih sembahyang sunat ba'diyah kah ulun nih atau kadar? Ulun nih sembahyang sunat tasbih kah atau enggak kah? Tapi kalau kayak sunat tasbih kayaknya dilihati orang nih, bisa riya nih, kadosa gitu. Itu satu. Atau yang kedua, tapi kan ini diperintahkan oleh Nabi, kerjakan aja. Maka kalau ada perang batin seperti itu para jamaah, yang satu bilang kerjakan, yang satu bilang jangan kerjakan. Apa yang harus dilakukan? Kerjakan. Kenapa Pak? Kalau tidak dikerjakan, itu sudah pasti tidak dapat pahala sudah. Tapi kalau dikerjakan, ada rasa ini, ada rasa itu. Ya berapa persen yang ada rasanya, berapa persen yang mudah-mudahan ada ikhlasnya. Jadi kalau sebenarnya melakukan amal takut disangka riya, tapi kalau kita meninggalkan amal takut disangka tidak riya, itu sudah riya. Jadi kalau begitu seperti apa? Kerjakan aja amal, kerjakan aja amal. Nah, jadi saat itu dengan keadaan seperti itu, siapa kata Nabi yang mau sedekah? Akhirnya datang. Yang datang itu berapa orang? 1 orang aja berarti. Yang datang itu 1 orang. Datang 1 orang itu dia membawa dengan surah. Kalau tadi dalam syarahnya, surah itu disebutkan kisun marbutun fihi minad darahim awid dananir. Jadi orang ini datang
Bawa apa berarti? Bawa kis itu bawa plastik. Yang plastik itu isinya apa? Isinya dinar atau dirham, emas atau perak. Berapa yang dibawa para jamaah? Jadi beliau bawa ini sebegitu banyaknya sampai kedua tangan itu dibawa sampai tidak mampu lagi para jamaah. Jadi begitu Nabi suruh, itu tidak ada yang nyambut Pak saat itu. Yang baru nyambut berapa? Satu aja. Tapi begitu datang yang satu ini langsung. Jadi begitu datang itu tergopoh-gopoh karena tidak kuat bahwa terlalu banyak uang yang beliau ingin berikan itu. Maka ketika melihat itu gembira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gara-gara yang satu orang ini, summa tataba'an nas wa tawallaw fi a'ta'is shadaqat. Akhirnya di belakang berduyun-duyun orang yang juga mengikuti. Nah pada saat itu kemudian semakin banyak hingga kemudian banyaklah hal yang bisa diberikan kepada Bani Mudhar yang datang itu. Sampai gembiralah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis yang mau disampaikan itu disebut dengan asbabul wurud. Hadisnya adalah, mungkin yang pernah dengar hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai mengajak yang pertama kali. Jadi kalau secara bahasa sanna itu artinya adalah orang yang pertama kali mengerjakan satu. Jadi memang sebelum itu belum pernah ada yang mengerjakan. Itu makna sanna itu. Memang nggak ada, cuma baru aja beliau ini pertama. Maka kalau kebaikan itu belum pernah ada yang mengerjakan, beliau yang pertama kali ngerjakan, maka berapa banyak orang yang ngerjakan di belakang, pahalanya terus mengalir buat beliau. Nah atau kebaikan itu sudah diajarkan, sudah kasih tahu. Nah kayak contohnya dalam hal ini adalah kebaikannya sedekah. Tapi orang yang pertama yang ngerjakan sedekahnya itu di belakangnya itu langsung dapat pahala. Contoh misalnya kan dulu ada pengajian di tempat kita ini. Lalu setelah pengajian subuh itu Jarsidin, siapa yang hendak menyumbang? Nih yang nyumbang pertama 50.000, mau diambil berapa lembar saham 50.000-nya? Ada satu yang angkat tangan, yang pertama kali angkat tangan itu para jamaah sesuai dengan hadis ini, saya ujar sini, berapa pian anunya mau menyumbangkan saham 50.000-nya, yang per lembarnya 50.000, aku nyumbang 50 ujar sini. Ngikut orang yang di belakang itu, akhirnya tidak malu lagi yang di belakang, ada yang sedikit, ada yang banyak, pahalanya itu beda dengan yang pertama kali angkat tangan. Itu para jamaah. Nah barang siapa yang memulai di dalam Islam dengan sunnatan hasanatan, dengan satu sunnah yang baik. Sunnah itu adalah perkara yang memang belum dimulai, atau perkara yang memang selama ini atau beliau yang pertama kali yang mengerjakan itu, maka pahalanya akan mengalir kepada dirinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan berikutnya. Sebaliknya, barang siapa yang kemudian man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengajarkan dengan hal pertama kali yang buruk, dia yang pertama kali mengajarkan, maka di belakangnya siap-siap dosanya itu akan juga terus mengalir. Contoh para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi barang siapa yang memulai dosa pertama kali, tidak ada orang pernah ngerjakan itu, tiba-tiba beliau yang ngerjakan. Apa contohnya para jamaah? Pembunuhan. Orang yang pertama kali membunuh itu siapa? Qabil, yang dibunuh adalah Habil. Maksudnya begini, apakah setiap pembunuhan yang terjadi di dunia ini Qabil itu dapat bagian karena dia yang memulai pertama kali perbuatan itu? Apa enggak para jamaah? Hadis yang bilang, hadis mengatakan dari riwayat Bukhari, la tuqtalu nafsun dulman, tidaklah satu jiwa yang terbunuh secara zalim, illa kana ala ibni adam al-awwali, kecuali Qabil itu juga mendapatkan bagiannya karena dia yang pertama kali memulai. Tuh hati-hati kita para jamaah. Atau begini nih, contoh yang kedua, itu memang sudah ada dulu yang ngerjakan,
Cuma di tempat kita belum ada yang ngerjakan perbuatan itu. Daerah kita belum ada yang ngerjakan itu. Tiba-tiba ada yang buka tempatnya, ada yang ngasih tahu begini caranya. Itu yang pertama kali menyediakan tempatnya, orang yang pertama kali mengajarkan cara melakukan maksiatnya, maka dia yang kemudian mendapatkan dosanya sampai ke bawah-bawah. Ini ada orang pada jam tidak pernah minum minuman keras, itu orang tuh tidak pernah. Tiba-tiba diajak sama temannya, habis diajak itu minum. Oh, saya tidak kuat minum, sini saya ajari cara minum supaya jangan mabuk tuh begini caranya. Diajarkan orang itu minum minuman keras, maka orang itu nanti kalau dia terus minum, dosanya itu yang bagian pertama ngajarin itu juga dapat bagian. Dia ajarkan lagi kepada yang lain, terus juga mendapatkan bagian. Kalau yang diajarkan itu kejahatan. Tapi kalau yang diajarkan kebaikan, para jamaah, apa contohnya kebaikan? Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengawali di tempat itu kebetulan belum ada, dan kemudian pian yang pertama kali mengadakan. Misal kita ini alhamdulillah kegiatan itu kan sudah banyak. Cuma siapa yang pertama kali dulu memulai pertama kali tadarusan di tempat kita ini, maka pahalanya terus mengalir kepada beliau. Taklim kita ini alhamdulillah taklimnya luar biasa. Tiap hari itu jadwalnya itu sudah diatur. Nah, yang pertama kali memulai menghidupkan taklim di masjid kita ini, itu pahalanya terus mengalir buat kita. Nah, termasuk para jamaah pian hadir ke majelis taklim, ada poin yang pian dapatkan. Poinnya apa? Kebaikan, ajarkan, pahalanya terus mengalir buat kita. Itu pian catat dan kemudian pian sampaikan ke rumah. Begitu sampaikan ke rumah, di rumah itu mengamalkan, pahalanya mengalir buat kita, mengalir para jamaah. Terus lagi kita sampaikan, terus mengalir itu buat kita. Apalagi pian pakai Facebook, pakai Instagram, sampai ceramah itu kemana-mana. Makanya kalau kita lihat tuh para jamaah, kenapa ada orang tuh rajin itu nah? Ada potongan ceramah dipotong, habis itu nilai kebaikan poinnya apa, disebar. Dapat duit kada, dapat apa kada, tapi mau aja ngerjakan. Kenapa para jamaah? Mungkin dia tidak menyampaikan, tapi kebaikan dia dengan memudahkan orang memahami ceramah itu atau memahami pesan kebaikan itu, pahalanya berapa orang yang kemudian mendengarkan, mengamalkan, itu terus mengalir buat dirinya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh kebaikan yang memang dulu sudah ada. Nah, kalau di sini disebutkan ada lagi yang memang contohnya belum ada. Dulu belum pernah ada orang yang ngerjakan, tapi secara makna dan syariat itu kemudian memang dibenarkan dalam syariat. Contohnya apa? Dulu ada di daerah namanya itu Irbil. Irbil itu daerah Irak para jamaah. Itu disebutkan dalam contoh di sini. Jadi di Irbil itu ada kebiasaan itu setiap kali di bulan Rabiul Awal, orang itu pasti mengadakan maulidan. Itu cerita awal. Maulidan itu apa? Maulidan itu orang duduk kumpul membaca sirah Nabi, belajar membaca sirah Nabi, duduk mendengarkan sirah Nabi, membaca sholawat kepada Nabi, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpul silaturahim, mendengarkan mauidhah hasanah, dan setelah itu pulang. Nah, itu siapa yang pertama kali melakukan itu dan kemudian terus turun dapat pahalanya, itu dapat pahalanya. Nah, itu dimulai dari kapan? Dimulai dari daerah Irbil. Atau dulu di zaman Nabi ada dikerjakan, tapi setelah itu nggak dikerjakan. Orang yang pertama kemudian kembali meneruskan itu, pahalanya juga terus mengalir. Ada para jamaah. Di zaman Nabi itu ada dikerjakan, tapi habis itu tidak dikerjakan lagi sama Nabi. Bukan tidak dikerjakan, ditinggalkan, bukan. Tapi dengan cara tertentu itu ditinggalkan. Hingga kemudian
pada akhirnya dikerjakan lagi kebaikan itu di masa kekhalifahan. Apa itu para jamaah? Tarawih. Tarawih itu kan di zaman Nabi yang berjamaah berapa hari aja. Ada yang mengatakan cuma 3 hari. Hari pertama berjamaah, hari kedua banyak orangnya datang, hari ketiga tambah banyak, hari berikutnya sudah Nabi di rumah aja. Dan itu tidak dikerjakan lagi berarti. Nah, ketika sudah tidak dikerjakan lagi, tidak dikerjakan maksudnya secara berjamaah bersama-sama, melihat kemudian di zaman sahabat Sayyidina Umar, satu kerjakan sana, satu kerjakan sana. Kata sahabat Umar, kalau begitu harus ada satu orang yang mimpin. Nah, berarti dulu ada, kemudian setelahnya tidak dikerjakan secara bersama-sama. Siapa yang memulai kemudian berikutnya? Maksudnya adalah kalau ada kebaikan-kebaikan para jamaah dulu ada, sekarang tidak ada. Kalau masih bisa dihidupkan, dihidupkan. Itu mudah-mudahan lah kita ini para jamaah yang dirahmati Allah bisa menjadi pelopor dalam suatu kebaikan, bukan pelopor dalam suatu kemaksiatan. Makanya nanti disebutkan bahwa yaitu tadi, kalau yang mulai kebaikan dia yang pertama dapat pahala, kalau kejahatan dia yang dapat dosanya. Kalau tadi kan disebutnya apa itu? Pembunuhan para jamaah. Jadi setelah Qabil itu membunuh Habil itu masya Allah Pak, penyesalan yang terjadi itu sampai kapan? Penyesalan itu terjadi itu terus menerus karena yang di bawah ini yang ngerjakan itu dapat terus bagiannya beliau yang pertama kali memulai. Artinya begini, beban berat dari suatu kejahatan yang luar biasa termasuk pembunuhan ini, makanya hati-hati para jemaah. Orang membunuh yang seperti ini, mungkin kalau beliau dapat dosa memulai membunuhnya lah bagiannya itu. Tapi nanti siapa yang pertama kali mencontohkan, oh kalau mau membunuh tuh begini caranya, itu siapa yang mengikuti di belakang dosanya itu juga mengalir buat dia. Maksudnya begini, orang setelah membunuh itu selain dosa di bawah yang mengikut akan mengalir juga terhadap dirinya, itu ada penyesalan yang luar biasa juga. Makanya disebutkan begini para jemaah. Mungkin pian pernah tahu lah, orang itu habis membunuh itu, mungkin ada yang pernah dengar lah. Jadi dia habis membunuh, penggalnya kepala orang. Habis dipenggalnya itu, menurut yang ini lihat, menurutnya kayaknya pian ada, karena di Kaltim kan kejadiannya itu sudah lama bang. Mayatnya itu duduk para jamaah. Menurut yang ini lihat, matanya, badannya itu duduk. Nah setelah duduk itu, kepalanya itu dipisahnya, kan sudah dipenggalnya. Kalau pang badannya itu berguling-guling ada. Kemudian kepalanya itu diambil, dibawa, mau dilemparkannya ke sungai. Begitu mau dilemparkan ke sungai, kata terdakwanya itu, kulihati kepalanya. Ternyata kepalanya itu ketawa aja. Bisa juga mabuk orangnya itulah. Cuma yang lihat tuh begitu, tawa aja. Artinya begini, kalau Qabil itu ada penyesalan yang dosa yang luar biasa, dan memang setelah orang melakukan itu para jamaah dosa termasuk pembunuhan itu setelahnya itu pasti dikejar-kejar dengan rasa takut dosanya itu, apalagi kalau dia yang pertama kali mulai. Kenapa para jamaah? Ternyata ulun coba cari-cari hadisnya, sehingga ulun dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi memang itu tadi, orang itu adalah kalau sudah marah, habis marah itu pukulnya orang, bunuhnya orang, mati orang itu yang kalau ajar kita merasa takut dikejar-kejar. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu nanti pada hari kiamat kepala orang itu dipenggal. Kepala orang yang dipenggal itu di hari kiamat keadaannya berbalik. Orang yang dia bunuh itu, orang yang dia matikan itu nanti korban itu yang akan pegang kepala pelakunya, dibawa ke hadapan Allah, ditanya itu nanti, ya Allah, kenapa inya mukul ulun? Kenapa dia bunuh ulun? Kenapa dia? Insyaallah. Dan
Di akhirat ditanya itu jawabannya pakai apa? Tidak bisa lagi ngeles. Oh saya khilaf. Saya khilaf itu di dunia jawabannya para jamaah. Kalau di akhirat bisalah jawabannya saya khilaf. Tidak bisa para jamaah. Makanya hati-hati dengan kejahatan-kejahatan yang pertama kali memulai. Karena setelah itu dilakukan ke bawahnya penyesalannya, rasa takutnya, dosanya itu luar biasa. Namun kebaikan orang yang pertama kali memulainya juga itu kemudian pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang pertama kali memulai dengan suatu kebaikan, dan pahala kebaikan itu bisa menjadi terus mengalir buat kita, bermanfaat untuk kehidupan dunia dan juga menjadi amal jariah untuk kehidupan akhirat kita. Salah dan hilaf mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammina bil afiyah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.